Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam. Program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah juga Al-Ustadz juga sudah tergabung, kita sudah terkoneksi dengan Ustadz, alhamdulillah. Semoga koneksi selama live ini berlangsung bisa lancar ya, tidak mengalami gangguan insyaallah. Dan kemudian tidak akan berpanjang-panjang, kita akan sapa-sapa. Tapi sebelumnya, bagi pemirsa yang mendengar di radio yang merelay acara ini, yang tergabung dalam anggota Art Visi, jazakumullah khairan, bisa telepon untuk bertanya dengan Ustadz Erwandi di nomor telepon 021 212 32333 seperti yang tertera di layar di atas kepala saya. Insya Allah sudah ada tulisannya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Ya, assalamualaikum Ustadz. Taib. Masih kita upayakan kembali untuk bisa tersambung kembali dengan Ustadz Erwandi. Semoga pemirsa bisa bersabar. Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Bagaimana? Baik. Masih kami upayakan dan kami memberi pengetahuan kepada pemirsa semuanya dan memberikan sedikit pengumuman kepada pemirsa semuanya bahwa kami membuka peluang untuk berjuang bersama kami bagi pemirsa yang berniat berinvestasi akhirat dan berjuang bersama kami dalam dakwah Islam, bisa menghubungi di Fatwa TV dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda, dan itulah konfirmasi nomor telepon konfirmasi untuk bagi mereka yang sudah melakukan transfer tersebut, bahwa ada beberapa bank, ada 4 bank di sini, boleh dipilih. Taib. Alhamdulillah, kita cek kembali apakah sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Ya, semoga saya maklum lah, kita musim hujan Ustadz. Alhamdulillah, musim hujan alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan di Cibubur Ustadz? Di sana hujan juga? Iya, tadi sekarang tinggal rintik-rintik aja ya. Alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah melewatkan waktunya di sore hari, tempat di waktu antum kerja, antum mungkin lagi ada dengan klien, kemudian atau sedang ngajar atau bagaimana. Sangat berterima kasih antum meluangkan untuk waktu untuk kami tanya dengan masalah-masalah seputar ekonomi. Dan untuk di episode kali ini Ustadz, episode kali ini kami ingin dapat nasihat lagi dari antum. Seperti biasa Ustadz, dapat nasihat ini mengenai ini Ustadz. Seperti biasa Ustadz, bulan Desember terus sama Januari Ustadz. Nah, di akhir Desember ini kan ada perayaan besar dengan komoditi ekonomi yang besar Ustadz, yang mengadopsi dengan komoditi menjual nama atau bisa jadi merupakan perayaan keagamaan dari agama yang lain. Nah, di situ banyak bisnisnya Ustadz. Ada kembang api, ada berupa makanan, ada berupa sound system, penyewaan sound system, dan macam-macam lagi banyak yang bisa jadi melibatkan kaum muslim yang turut sebagai vendornya begitu Ustaz. Perayaan pada tanggal akhir Desember dan juga tahun baru itu, mohon kami diberikan nasihat buat mereka-mereka yang pengusaha muslim yang sebagai vendor seperti sound system, ada apapun yang ada di situ, bagaimana kontribusi mereka dan bagaimana dengan pendapatan mereka dengan menjual pada saat momen itu begitu Ustaz, 25 Desember dan 1 Januari. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Fadhal Mas Arga. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
Kalau mengenai waktu, syariat tidak ada mengharamkan berjual beli pada waktu tertentu kecuali firman Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, apabila azan Jumat salat Jumat sudah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk mendatanginya, mengingat Allah, melakukan salat Jumat. Dan itu tidak bisa terlaksana kecuali kalian meninggalkan jual beli. Ini larangan Allah pada waktu berjual beli pada waktu ini. Bila azan salat Jumat sudah dikumandangkan, maka haram bagi laki-laki umat Islam yang wajib melakukan Jumat untuk berjual beli. Sebagian mazhab para ulama bertolak dari solat 5 waktu juga wajib bagi laki-laki untuk berjamaah ke masjid. Maka dengan demikian, bila sudah masuk waktu solat, juga haram mereka berjual beli atau berdagang atau berbisnis. Itu waktu. Maka di luar waktu itu silahkan. Setelah solat, bahkan Allah menganjurkan, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila kalian telah selesai tadi melakukan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rezeki. Sebagian sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Umar, setelah selesai salat Jumat, beliau berdiri di depan pintu masjid Nabi dan berdoa mengatakan, Ya Allah, Engkau menyuruhku untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekimu setelah salat Jumat, dan aku sekarang pergi mencari rezeki. Dan kenyataan dilihat bahwa bila setelah salat Jumat orang buka lapaknya, dagangannya, terutama offline ya, itu berkahnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, di masjid-masjid kaum muslimin, tentunya di luar masjid, di luar di tempat yang dibolehkan berdagang, maka subhanallah, apapun yang dijual oleh kaum muslimin menjadi diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ya, itu waktu yang dilarang. Selain itu terserah. Mau tengah malam Anda jualan, mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau tanggal apa. Bila di luar waktu-waktu yang tadi, silahkan, tidak ada larangan. Ya. Maka berjualan Anda di tanggal 25 atau tanggal 31 malam tanggal 1 Desember. Tidak ada larangan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi kalau yang Anda jual, barang atau jasa yang Anda jualkan, itu menjadi salah satu penyokong, support, mendukung sebuah kegiatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan sifatnya langsung mendukung perbuatan tersebut, maka ini masuk dalam kaidah wala ta'amunu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Tapi kalau itu, maksud para ulama mengatakan, bila yang ditujukan langsung untuk perbuatan yang dimurkai Allah tadi, dan dia mengetahui benar. Kalau umpamanya sistem seperti yang Anda gambarkan tadi, dipinjam untuk memang acara tersebut, khusus untuk acara tersebut,
maka ini hukumnya haram dan uangnya haram. Tapi banyak juga pertanyaan kaum muslimin, Ustaz, saya dapat orderan untuk acara-acara non-muslim, ya. Ya. Yang diordernya apa? Yang diordernya pisang goreng, kemudian comro, ya. Ya. Ini gimana, Ustaz? Tidak apa-apa, jual aja. Karena dia tidak tolong-menolong dalam perbuatan tersebut. Iya. Tidak langsung. Iya. Ya. Iya. Karena Rasulullah SAW mengizinkan berjual beli dengan orang Yahudi. Padahal dengan dia menjual barangnya ke orang Yahudinya menjadi kuat. Iya. Ya. Tapi syariat tidak melarangnya, kecuali yang dia jual memang bagian dari ritual khususnya. Iya. Umpamanya dia jual kayu khusus, pohon khusus yang digunakan dalam ritual. Pohon itu ya, pohon. Ya. Atau lambang-lambang khusus. Ya. Topi warna merah Sinterklas. Ya betul. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Apakah ini namanya intoleran? Ini bukan intoleran. Iya. Namanya orang berbisnis untuk ingin kaya, semuanya ingin dijual. Iya. Tapi karena Allah pemilik langit dan bumi yang menciptakan kita, ya, melarang kita untuk melakukan hal demikian, kita ikutin. Bukan masalah intoleran dan ekstrim dan segala macam. Masalahnya Allah melarang. Iya. Ya, kalau tidak larang, tentu semua kita pasti mau. Kita ingin kaya, ingin terjual banyak-banyaknya. Iya betul. Taib seperti itu, akhi. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Jadi jika barang yang dijual tersebut atau transaksi tersebut, barang transaksi tersebut tidak langsung mensupport langsung kepada acara tersebut, insya Allah masih boleh ya Ustaz, seperti berupa makanan begitu, kue-kue gitu ya, barakallahu fikum. Kecuali yang mensupport kepada acara langsung seperti sound system dan lain-lain atau AC sewaan atau begitu yang di dalam ruangan tersebut. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan bagi pemirsa semoga semakin jelas ya, karena gejolak ekonomi di Indonesia ini macam-macam saja begitu bentuknya. Barakallahu fikum Ustaz. Kalau boleh kita langsung masuk di pertanyaan dari website ya Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama dari Arif Wanto di Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berkata seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya pernah mengikuti majelis ilmu. Ada tema yang saya kurang paham. Dalam majelis tersebut mengatakan infak itu adalah hukumnya wajib, tidak ada hukum lain, katanya begitu. Kalau menurut saya infak itu hukumnya sunnah, dan yang sebetulnya bagaimana ya Ustadz, wajib atau sunnah? Mohon nasihatnya Ustadz dan ilmunya. Barakallahu fikum. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Gitu katanya. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan infak. Kalau yang dimaksud dengan infak adalah, kalau dalam bahasa Arab, infak itu artinya keluar, tembus. Sehingga dalam bahasa Arab itu kalau terowongan itu namanya nafaq. Itu dinamakan dengan nafaq. Terowongan dari Mina itu namanya nafaq. Oh iya. Seperti itu, tembus. Jadi kalau penggunaannya dalam masalah uang, harta, uang Anda keluar dari kepemilikan Anda, itu namanya infak. Keluar dari kepemilikan, ya. Ya. Baik untuk yang diridhai Allah ataupun dimurkai Allah, namanya infak. Oh gitu, ya. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir yang menggunakan hartanya untuk memerangi kaum muslimin. Ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Ya. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya. Perang biayanya tidak murah, dari masa dahulu pun tidak murah. Mereka memerangi kaum muslimin di perang Badar, itu biayanya besar. Ya. Ya, itu biayanya sangat besar sekali. Tapi mereka mengeluarkan hartanya untuk itu. Iya. Disebut Ya. infak juga. Allah pun mengatakan infak. Nah. Kalau infak yang seperti ini hukumnya haram. Oh iya, Ustaz. Iya. Menginfakkan harta untuk memalingkan orang dari jalan Jalan Allah. Allah. Iya. Menginfakkan harta untuk membuat konten-konten sehingga terprovokasi orang untuk sebuah dakwah kepada agama Allah. Iya. Itu kan membuat konten biayanya tidak murah. Iya. Pasti ada pengeluarannya, ada biayanya. Ya. Iya. Ada biayanya. Lalu kata dia, "Yaudah, saya infak untuk biaya ini." Iya, cost production. Cost production. Ya. Maka dengan demikian orang-orang berpaling dari agama Allah. Harusnya mereka mengikuti kajian-kajian di sana, diajarkan agama Allah dengan benar, syariat Allah dengan benar. Mereka jadi tidak mau mengikuti kajian-kajian tersebut. Iya. Karena ada konten-konten yang menunjukkan, yang mengarahkan bahwa ini adalah kajian tidak benar. Iya. Ya. Begitu. Maka ini infak yang haram, Haram. walaupun dia berinfak. Ada infak yang mubah. Infak mubah. Wah, gimana tuh, Ustaz? Ya. Contohnya. Infak yang mubah, Anda membeli kebutuhan yang mubah. Kan infak itu mengeluarkan harta. Iya. Anda membeli kebutuhan yang mubah. Anda beli motor, ya, mubah kan, tidak ada yang mewajibkan Anda membeli motor. Iya, bisa dengan alternatif kendaraan lain ya, Ustaz. Iya. Benar. Mubah. Anda beli untuk kepentingan kepentingan pergi ke sana, pergi kemari. Liburan. Iya. Liburan Pakai gitu. motor, pakai yang membelanjakan uang biaya untuk pergi liburan. Liburan, ajak-ajak anak libur, Nah, mumpung hari libur anak-anak selesai ujian, Iya. bawa ketemu, ya, ke tempat menenangkan, ya, tanpa disibuk dengan keseharian masing-masing. Ini mubah. Ya. Ada infak yang wajib. Nah, yang bagaimana? Infak yang wajib, Anda menginfakkan harta untuk kebutuhan pokok Anda dan orang-orang yang wajib Anda nafkahi. Iya. Seperti keluarga, beli makanan setiap hari untuk kebutuhan pokok, Iya. atau mengeluarkan uang kalau rumah umpamanya masih ngontrak, bayar kontrakan. Itu uang keluar untuk bayar kontrakan hukumnya wajib. Iya. Ya. Betul. Ada yang sunnah. Oh, ada juga sana. Ya iyalah. Contohnya apa, Ustaz? Oh, infak masjid. Ya, Anda mengeluarkan harta Anda untuk kepentingan kaum muslimin. Iya. Jadi sunnah ya itu ya. Ya. Itu sunnah. Ya. Iya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Jadi pengertian infak itu bermacam-macam tergantung peruntukannya, begitu, Ustaz ya? Berarti ya, tergantung kemana tujuannya ya. Siap. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga yang bertanya Bapak Arif Ariswanto bisa paham di Kabupaten Asahan tadi ya. Dan ini sudah ada telepon masuk. Sekarang kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Akcaya di Jakarta. Ibu Cahaya di Jakarta. Iya. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Arwandi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau konfirmasi pertanyaan saya minggu lalu. Minggu lalu kan saya bertanya tentang istisna paralel dengan kasus apabila ada orang yang order spesifik merek Epson seri segini. Habis kan saya nggak punya barang, saya beli di tempat lain. Ini termasuk istisna paralel atau salam paralel ya Ustadz? Soalnya saya murojaah, terus saya sempat tanya ke Ustadz Ari, kata Ustadz Ari mungkin yang maksudnya salam paralel gitu Ustadz. Apa saya salah tangkap ya Ustadz minggu lalu? Sebentar, ditunggu teleponnya, jangan ditutup. Tafadhol Ustaz. Ya. Salam dengan istisna bedanya. Istisna itu barang yang diolah. Ya, Anda pernah nemukan printer di dalam pohon, di atas pohon? Atau di tengah sawah ada printer? Enggak ada Ustaz. Bercanda nih Ustaz, masa di atas pohon? Dia dari perusahaan membuat. Iya. Berarti dia barang yang diolah. Dirakit. Iya. Bedanya adalah kalau Anda beli mangga, salam. Dan itu wajib harus bayar cash di depan, ya, mangganya nanti pada waktunya. Kalau Anda beli konsentrat mangga, nah, beda ya, tuh. dengan konsentrat mangga dengan konsentrasi umpamanya 90%. Jadi jadi tingkat kadar airnya sedikit. Hanya 10%. Yeah. Sedikit sekali. Biasanya tujuannya untuk diekspor ke perusahaan-perusahaan pembuat minuman jus. Iya, betul. Ya. Iya. Dengan suhu umpamanya pengiriman dari mulai awal sampai penerimaan suhunya di bawah bisa jadi -10 derajat Celcius hingga diterima dalam keadaan baik. Yeah. Kalau itu namanya istisna. Yeah. Jelas, bisa dibedakan? Jelas Ustaz. Jadi yang kalau gini Ustaz, yang masuknya terus saya coba nonton kajian Ustadz di Safda TV tentang suplai kontrak. Saya mau konfirmasi nih pemahaman saya Ustadz. Jadi ketika misalnya pesan barang nyebutin spesifikasi, terus kan ada fotonya, tapi ada mereknya. Tapi kan itu barangnya banyak ya Ustadz ya, bukan yang satu itu gitu Ustadz. Berarti itu boleh disalamin ya Ustadz ya? Istisna, kalau salam wajib Anda bayar cash di awal. Iya, dia bayar cash di awal nih Ustadz. Berarti boleh disalamin ya? Boleh. Walaupun dia mereknya itu, boleh. Tapi kan banyak gitu ya produksinya. Boleh. Oh ya, alhamdulillah jazakallah khair. Iya, oke. Ya, sudah itu saja Ibu. Sudah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah Ustadz. Semoga Ibu Acaya tadi sudah paham ya. Semoga tinggal prakteknya aja nih bisnis. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Margono di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadz Arwandi. Saya pekerja BUMN. Saat saya dinas keluar kota, biasanya 2 sampai 5 hari Ustadz. 2 sampai 5 hari, paling lama 5 hari. Dalam kurung tutup dengan tiket pesawat, hotel, dan lain-lainnya untuk kepentingan saya akan diklaim di-reimburse atau diklaim ke perusahaan. Berikutnya, saya sering mengajak istri ikut dalam dinas tersebut dan menumpang di kamar hotel yang saya tempati. Tiket pesawat, makan, dan lain-lain atas biaya pribadi dan tidak diklaim ke perusahaan. Dari perusahaan tidak ada aturan yang melarang hal tersebut dan istri ikut atau tidak. Klaim yang saya ajukan tetap sama. Mohon pencerahannya, apakah cara saya ini diperbolehkan atau tidak secara syariat? Ya. Bila kemudian istri Anda tidak menambah biaya, artinya kamar yang Anda pesan mau Anda sendiri mau sama istri sama kamarnya. Yeah. Ya.
maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Dengan syarat keberadaan istri tidak mengganggu tugas Anda. Nah, itu dia. Ya. Barakallahu fiikum, Ustaz. Seperti ya. Baik. Baik, jadi diperbolehkan selama tidak ada terganggu dalam hal finansial, Ustaz ya? Bukan finansial, tidak terganggu tugasnya. Oh, itu guys. Konsentrasinya terpecah. Iya. Masa konsentrasinya artinya umpamanya ya dengan ada istri Anda harus ngantarin dulu sebelum menuju tempat tugas, harus ngantar ke pasar, ngantar belanja ke mall, ya telat jadinya. Nah itu tidak. Oh iya. Tapi kalau semuanya terpenuhi hak dari perusahaan Anda, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Ya, hak perusahaan didahulukan dan sudah terpenuhi dulu ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Untuk Bapak Margono di Balikpapan semoga bisa paham ya dari fatwa dari Ustaz Irwandi. Berikutnya pertanyaan datang dari Rival, Bang Rival di Jakarta Utara bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Irwandi, mau tanya pada toko online atau di toko online _marketplace ada koin yang didapatkan dari login, game, atau event. Nah, koin tersebut bisa digunakan saat berbelanja sehingga mendapatkan potongan harga sebanyak koin yang didapatkan tersebut. Nah, yang mau ditanyakan, apakah koin tersebut boleh saya gunakan? Barakallahu fikum. Koin dapatnya kenapa? Didapatkan dari login game atau event. Gitu. Koin tersebut didapatkan begitu login game dapat koin gitu lah. Login dapat koin gitu. Atau event begitu. Hadiah bila diberikan tidak berkenaan dengan sesuatu yang haram, hukum asalnya mubah. Alhamdulillah. Kecuali ya sesuatu yang haram login konten ini dan konten itu ada sesuatu yang haram dalam konten itu. Ya. Dan login ya sehingga dan login ini diberikan koin, diberikan hadiah. Ya. Maka hukumnya. Tapi bila tidak ada sesuatu yang mubah, hukum asalnya mubah. Ya. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan datang dari Yahya Mara Ardi di Bekasi juga. Bertanya seperti ini. Bismillah. Izin bertanya Ustadz Irwandi, terkait pekerjaan yang ana geluti saat ini. Qadarullah, ana dipindahkan ke bagian industrial relation, yang mengurusi hukum ketenaga kerjaan, karyawan yang bermasalah, PHK. Berikutnya mirip dengan guru BP lah seperti pada umumnya. Namun industrial relation ini di tempat Anda bekerja ada perintah untuk berusaha mencari informasi dalam kurung deteksi dini kurung tutup dengan cara apapun, terkadang berbohong, gibah, kumpul dengan perokok, atau terkadang ini dilakukan untuk tajasus dan untuk kepentingan pimpinan saja. Nah, apakah gaji saya berkah Ustaz? Syukron katanya. Kepentingan pimpinan dalam hal apa? Nah, ini saya nggak dibuat detail, nggak ada detailnya. Cuma kepentingan pimpinan aja gitu. Ya, saya tidak bisa menjawab. Baik. Ya, baik Ustaz. Baik, Bapak Yahya Mara Ardi yang bertanya ini, silakan mengirimkan pertanyaannya kembali untuk dibuat lebih rinci lagi ya kepentingan pimpinannya untuk kepemimpinan yang bagaimana ya. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Hendra Saputra di Bogor, Jawa Barat. Bismillah Ustaz Irwandi, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya bekerja di pabrik percetakan label di mana perusahaan tersebut memproduksi label untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang menggunakan label. Lantas, apa hukumnya bekerja di tempat tersebut di mana terkadang membuat label untuk minuman beralkohol? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Kalau label yang dibuat untuk jelas di sana tulisannya label logo produk yang diharamkan oleh agama
alkohol, rokok, ya, hukumnya haram Anda menerima gaji dari produk tersebut. Adapun yang lainnya halal, alhamdulillah. Ya, Anda sampaikan saja ke atasan untuk tidak mau membuatkan yang haram tadi. Ya, begitu ya Ustaz ya. Jadi tegas-tegas aja ya Ustaz ya ke perusahaan. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ratu Tinti. Ratu Tinti YS gitu namanya. Di Lampung, Bandar Lampung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rendi, izin bertanya Ustaz. Ana guru SD negeri. Ana guru di SD negeri. Ana juga membuka les dalam kurung bimbingan belajar, kurung tutup, di luar jam sekolah. Kemudian kebanyakan yang les adalah anak didik sendiri di kelas atau sekolah tempat Ana mengajar. Lantas saya suka mendapatkan makan, minuman dan lain-lain dari wali murid yang kebetulan anaknya juga ikut juga gitu. Apakah ini termasuk riswa ya Ustadz? Kadang makanannya diberikan saat Ana masih berada di sekolah ataupun ketika Ana sudah sampai rumah. Jazakallahu khairan atas nasihatnya, begitu katanya. Allah baik. Bila di sekolah tentu tidak boleh. Ya. Tapi kalau yang mengenai les tadi itu tergantung. Kalau lesnya itu di luar, bukan tidak ada hubungan dengan pihak sekolah, hukumnya tidak ada masalah. Alhamdulillah. Bila lesnya di sekolah, tentu tidak boleh kecuali ada peraturan dari pihak yayasan atau pihak penyelenggara pendidikan yang membolehkannya. Ya. Karena kan sudah ada jam pelajaran, kenapa lagi ada les? Nah, ya tentu. Dan kalau ada tambahan biaya tentu memberatkan orang tua siswa. ya. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum sudah ya. Ya, harus berhati-hati Bu Ratu Tinti begitu ya, Bu Guru ya. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari ini Ustadz, dari Budi Lesmana di Jakarta Selatan. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, saya sedang menjalani bisnis ekspor, di mana barang yang dijual bisa berupa barang jadi, dalam kurung rempah-rempah, kurung tutup, atau memerlukan proses pembuatan, dalam kurung kerajinan tangan, kurung tutup. Umumnya pembeli membayar dengan letter of credit, dalam kurung LC, yang akan cair saat saya sudah menyerahkan barang yang diterima, baik berupa fisik maupun berupa dokumen bill of lading, BL. Saya memesan barang kepada produsen, dalam kurung petani atau pengrajin, kurung tutup, setelah membuat kesepakatan dengan pembeli. Saya memesan barang kepada produsen, petani atau pengrajin setelah membuat kesepakatan dengan pembeli. Nah, yang mau ditanyakan, apakah cara ini halal Ustadz? Oh, nasihatnya. Baik. Bila LC sudah terbit berarti sudah mengikat. Atau belum? Sudah kan berarti. Dari situ artinya kesediaan bayar dari pihak bank yang kerjasama dengan importir luar negeri tadi. Yeah. Ya, maka itu sudah mengikat sifatnya. Kalau akadnya sifatnya mengikat, Anda tidak memiliki barang dan Anda jual dengan cara bukan dengan cara spek, maka itu tidak boleh. Tapi kalau Anda jual dengan cara salam, apa bedanya salam dengan jual beli biasa? Ya, kalau jual beli biasa, ya Anda menjual umpamanya kayu manis, kayu manis, ya, sebanyak 100 kilogram. Ya. Banyak sekali. Ya. Anda jelaskan umpamanya saya jual kayu manis dari kota saya. Ya. Ya, umpamanya dari Kerinci, yang Anda tunjukkan saya punya kebun. Anda fotokan nih kebun saya. Ya. Anda mau pesan berapa? 100 ton. Ya, maaf 1 ton. Maka
Maka ini bukan salam namanya. Oh gitu. Maka ini namanya bukan salam. Iya. Maka kalau belum Anda miliki tidak boleh. Atau Anda foto kebun masyarakat. Ini dia contohnya. Iya. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau Anda katakan saya jual kepada Anda 1 ton kayu manis, ya grade-nya A, umpamanya menentukan grade A itu tebalnya umpamanya di atas tebal kulitnya di atas 2 cm, ya, dengan panjang, biasanya kan panjang, ya, panjang umpamanya 50 cm umpamanya. Saya nggak tahu pastinya berapa biasanya tebal dan panjangnya, dan lebarnya, maka hukum netralnya nggak ada masalah. Walaupun barang belum Anda miliki, bila jual dengan sistem salam. Salam itu bai'ul mawsufun fid dhimmah. Anda jual dengan spek, ya, dan menjadi tanggung jawab Anda untuk memenuhi permintaan tersebut. Itu boleh. Itu yang kalau itu boleh ya Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bu Lesmana mengenai barang ekspor tersebut ya, bisnis ekspor. Berikutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Intan Widya Safitri di Cianjur, Jawa Barat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Semoga Allah merahmati antum dan keluarga. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya rumah yang dibeli dari hasil pekerjaan sebagai penari? Ketika itu kami belum mengetahui terlarangnya profesi sebagai penari. Sekarang ini kami sedang berusaha untuk menjual rumah tersebut. Bagaimana status uang hasil penjualan rumah tersebut Ustadz? Dan bagaimana juga status kendaraan yang dulu kami beli secara kredit dari leasing? Apakah kendaraan tersebut juga harus kami keluarkan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Allah barik. Yang pertama, kalau Anda tidak tahu hukum haramnya bekerja sebagai penari dan sudah dapat uang, ya, hukum asalnya halal. Karena Anda diberikan fee dengan cara suka sama suka. Ya, dengan saling redha kedua belah pihak. Sama seperti riba. Ya. Riba, pihak yang meminjam redha dia memberikan tambahan. Ya. Yang menerima tambahan lebih redha lagi. Maka ini hukumnya karena dia saling redha, maka tidak haram kalau mereka tidak tahu bahwasanya itu diharamkan oleh Allah. Ya. Ya, berbeda dengan transaksi yang didapatkan dengan kezaliman. Ya. Seorang korupsi, tentu perusahaan yang dikorupsinya, instansi yang dikorupsinya tidak redha. Iya. Maka ini walaupun dia tidak tahu haramnya, dia wajib kembalikan. Iya. Ya. Tapi kalau ini dia berkaitan dengan hak Allah, Allah memberikan uzur. Manusia tidak akan memberikan uzur. Iya, benar. Tapi Allah memberikan uzur. Allah baik Maka, banget ya. maka halal bagi Anda untuk memiliki rumah tersebut. Iya. Kemudian kendaraan yang Anda beli dengan cara leasing dengan cara ribawi, ya. Kalau sudah selesai cicilannya, asalnya kan halal menjadi milik Anda. Iya. Tapi kalau belum selesai, cari kemampuan apa yang bisa dijual, apa yang bisa didapatkan dana untuk menutup cicilan tersebut. Ya. Ya. Dan barangnya halal. Ya. Kalau sudah selesai. Ya. Begitu Ustaz, segera cari cara untuk bisa melunasi begitu Ustaz ya, dari menjual dari barang yang halal. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat kepada Ibu Intan Widya Safitri di Cianjur. Dan sekarang pertanyaannya datang dari Agus
Nurdianto, Bapak Agus Nurdianto di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap ayah saya yang mengambil sebagian barang kantor dan diberikan kepada saya untuk digunakan. Padahal saya sudah menjelaskan bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan. Dalam kurung, alasan ayah saya sih mengambil bahwasanya barang sisa dan atasannya membiarkannya, kurung tutup. Kemudian mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barang sisa ada yang sampah, ada yang bukan sampah. Oh iya. Kalau barang sisa itu adalah sampah, akan dibuang oleh pihak tempat dia bekerja, umpamanya, ya, itu boleh diambil, tidak ada masalah. Ya. Tapi barang sisa yang tidak sampah tidak boleh diambil. Iya. Iya, iya. Ya, dikasih uang untuk membeli barang atau dikasih uang tugas oleh perusahaan sebanyak 10 juta. Sisa uangnya 5 juta. Iya. Diambil tidak boleh. Itu bisa juga. Ya Ustadz, itu mah 5 juta bukan sampah Ustadz. Tapi kalau perusahaan pabrikan, terkadang juga ada barang sisa yang itu didaur ulang. Iya betul. Atau dijual kembali setelah dikumpulkan dalam jumlah besar. Nah, itu tidak boleh dibawa. Dan itu beda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Iya. Itu saja barakallahu fikum. Jadi sampah itu dibagi dua ya Ustadz, jangan sampah betul-betul sampah dan sampah yang masih ditahan untuk siapa tahu nanti bisa digunakan lagi gitu Ustadz ya. Ya. Begitu barakallahu fikum. Dan alhamdulillah jazakallahu khairan atas nasihatnya mengenai sampah kantor. Semoga saya dan teman-teman saya bisa berwaspada mengenai hal ini barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Ahmad Taufik di Jakarta Timur, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya Ustadz, terkait zakat mal. Apabila Anda punya tabungan 100 juta dalam kurung sudah sampai nisab dan haul, kurung tutup, dan punya emas 50 gram dalam kurung buka, belum sampai nisab, kurung tutup. Untuk perhitungan zakatnya bagaimana ya Ustadz? Apakah 2,5% dari 100 juta saja atau ditambah juga dengan emas yang belum sampai nisab itu? Terima kasih jazakumullah khairan sebelumnya Ustadz. Ya. 2,5% dari 100 juta dan tambah 2,5% dari 50 gram emas. Masuk ya Ustadz ya? Iya. Tapi kan ini belum sampai nisab yang 50 gram itu, yang kedua. Rupiah dengan rupiah, ya. Emas dan harta perniagaan dia digabung untuk menggenapkan nisab. Oh iya. Anda punya rupiah 30 juta. Iya. Punya emas 30 gram. Iya. Punya barang dagangan dengan nilai 40 juta. Iya. Itu satu-satu tidak ada nisab. Tapi apakah ada zakat? Ada zakat. Zakat Anda 30 tambah 40. Iya. Berarti 100 juta. Dikeluarkan sebanyak 2.500.000 zakatnya. Iya, begitu ya Ustadz ya. Jadi ini di total ya Bapak Ahmad Taufik di Jakarta Timur, semoga bisa paham. Berikutnya, pertanyaan berikut datang dari Muhammad Moh Panji Surya Wiguna di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana jika saya menjual parfum dengan isi 40 ml yang tertulis di botolnya. Namun terkadang biasanya isinya melebihi 40 ml seperti 41 atau 42 ml. Atau bahkan kurang menjadi 39 ml. Nah, kemudian saya mengatakan dan menulis bahwa parfum ini isinya 40 ml. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini termasuk sebuah penipuan Ustadz? Jazakallahu khairan. Kenapa Anda tulis 45 liter? Ya salah lah. Ditulisnya 40 liter, 40 mililiter ya, gitu. Ditulis jual apa adanya. Kalau dia tanya berapa,
terkadang isinya lebih, terkadang kurang. Saya nggak tahu. Mungkin begini Ustadz, kalau di kayak di apa namanya Ustadz, di parfum kan ada botolnya tuh ditempel stiker, yang di stiker itu tersebut sudah tertulis 40 ml begitu. Nah, Ya, kondisi itu yang 40 ml bukan isinya, botolnya. iya, jadi Sama dengan Anda beli air mineral, di botolnya 1 liter, itu nggak 1 liter isi airnya. Karena nggak ada yang bisa diisi penuh. Kalau isi penuh, dia nggak bisa keluar. oh iya ya. Oh, benar tuh Ustadz. Nggak nyampe 1 liter itu Ustadz ya? Oh, Masya Allah. Baru tahu saya. Banyak tuh lihat. Ada yang Berarti ini termasuk penipuan Ustadz? 1 liter itu wadahnya. Ini termasuk penipuan? Yang mereka maksud 1 liter, 600 mililiter, ya, dan seterusnya, itu adalah wadahnya. Oh. Ya. Kapasitas wadah begitu ya Ustadz ya? Oh iya. Berarti kalau bisa ada keterangan tambahan ya, kapasitas wadah ya gitu ya. Sebenarnya Semua orang tahu, nggak tahu. bruto ya, berarti bruto maksudnya, bruto bukan neto ya Ustadz ya. Karena kebanyakan tulisan neto Ustadz, neto sekian mililiter gitu, 1000 mililiter gitu, neto. Terus tanya nggak nyampe, waduh. Barakallahu fikum, seperti itu Ustadz ya. Kalau boleh ini ada satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ini dari Indra di Subang. Assalamualaikum Ustadz Randi, saya seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan jual beli spare part. Pertanyaannya, boleh tidak ya Ustadz, jika ada customer yang pesan barang tapi stok perusahaannya tidak ada, kosong, karena customer tidak mau menunggu barang inden, daripada customer cari ke perusahaan lain, permintaan customernya saya handle pribadi. Nah, ini boleh tidak ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Anda bisa 2 bentuk akadnya. Anda katakan, saya belikan, ya. Nanti saya tambahkan di situ harga, umpamanya fee untuk saya membelikannya, kan saya menghabis tenaga dan waktu dan seterusnya. Kalau dia setuju, kalau enggak silakan Bapak yang belikan, ini nomor telepon dan seterusnya. Oh iya, begitu ya solusinya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustadz, alhamdulillah seperti itu. Jawaban kepada Bapak Indra di Subang tadi, berikut penjelasan dari Ustadz Erwandi, semoga bisa paham. Kemudian Ustadz mau tanya satu lagi kalau boleh, ini Bapak Niko Amanda Putra di Sumatera Utara, Medan. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya mau bertanya Ustadz, apa hukum jasa transfer yang dimana pelanggan melakukan transfer digunakan untuk membayar pinjaman yang berbasis bunga? Ulang lagi, apa hukum jasa transfer yang dimana pelanggan melakukan transfer tersebut digunakan untuk membayar pinjaman yang berbasis bunga? Dan apa hukum jasa pembayaran leasing kredit motor atau mobil Ustadz? Apakah sama dengan disebut agen riba? Jazakallahu khairan. Yang tidak boleh, dia membayarkan ribanya. Tapi kalau dia membayarkan hutangnya, tidak ada masalah. Anda kalau Anda tanyakan, Mbak, ini udah lunas sebesar yang Anda terima uangnya atau ini tinggal bunganya? Oh, tinggal bunganya, ini nggak boleh. Oh gitu. Iya. Tapi Anda tanyakan dulu, Anda berhutang berapa, sudah bayar berapa? Iya. Bilang saya berhutang beli motor 20 juta, saya sudah bayar 19 juta. Nah, sekarang dia transfer 1 juta, boleh, tidak ada masalah. Boleh, udah terakhir tuh 19 juta. Boleh 1 juta karena masih ada hutang dia. Iya, masih ada hutang. Nah, besok dia datang lagi. Nah, Pak, tolong transferkan. Mbak, kemarin kan udah selesai hutangnya. Iya, ini harus bayar bunganya. Ini enggak boleh. Iya. Jadi kita harus tanya dulu ya, Ustadz ya. Kalau yang mau transfer bilang gini gimana, Ustadz? Enggak mau terima, terserah Anda juga. Kalau Anda mau terima halal, tanya dulu. Kalau yang mau transfer bilang gini, kenapa nanya-nanya? Terserah saya mau bayar siapa, gimana malah marah, pergi dia nggak jadi transfer sama kita, Ustadz. Gimana? Udah, jadi selesai. Ada masalah. Iya. Baiklah Ustadz, barakallahu fikum. Jadi ini ya Ustadz ya, jadi terbebas dari kebingungan ya, syubhat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Bisa jadi untuk buatnya khamar, bisa jadi memang untuk dimakannya. Nah, iya Ustadz. Agar terlepas dari dosa, tentu Anda tanyakan, Mbak, ini anggur banyak banget, 10 kilo untuk apaan?
Ya, dia bilang, ini suami saya pesen untuk dibikin minum-minuman apa begitu. Heeh. Ini saya nggak jual Mbak kalau minuman apa itu minuman yang memabukkan. Ya. Oh gitu ya, itu nggak jadi. Tapi kalau dia beli setengah kilo ngapain Anda tanyain? Bang beli setengah kilo biasa aja. Tapi kalau 10 kilo kan mencurigakan. Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi Kan kita untuk dibuat produk iya. lain. Iya. Jadi kita sebagai penyelia jasa harus selektif ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz dengan jawaban antum kepada Bapak Niko Amanda Putra tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masya Allah Ustaz, ada hampir 15 pertanyaan Ustaz sore hari ini yang sudah antum bantu untuk pencerahan ilmunya. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum. Barakallahu fikum. Bolehkan acara ini kami tutup Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas. Semoga Allah mempertemuan kita kembali di pekan depan di acara yang sama dengan ustadz yang sama, waktu yang sama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkait. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik, ana izin. Baik Ustaz.